kalau ngomongin garam tuh kita balik lagi jadi ke Desa Penari. Kenapa? Pabrik gula ya. Ketukar mulu anjing. Anjing. Pabrik gula ya. Kenapa? Memang penggunaan garam ini terlalu terbatas dalam pengusiran setan ini. Gue udah sering bilang ya. Kalau memang endingnya harus pakai garam. Iya. Bawa truknya. Bawa truknya buat sebar di rumah lo. Kalau nggak lo tidur di pabrik garam, maksud gue mas selamat pasti. Dan anehnya juga ya masalah salon ini ya. Dulu punya salon ya. Dia punya salon, selingkuhannya punya salon. Ya. Udah mas salonnya jauh. Lu sepiin tuh salon dia, maksud gue. Pakai lu gali tanah kubur lu tebar. Orang beda daerah ini juga pelanggan dia juga nggak ada yang keluh, maksudnya. Itu dia. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya Allah, lindungi Aldo. Ya Allah, sehatkan Aldo. Masih doanya, Nu. Ya Allah. Lu mesti ketawa karena lu di sini katanya buat dia ketawa. Lu gimana sih harus lu tuh? Selamat datang di Moview. Ini adalah nggak usah tepuk tangan. Nggak usah tepuk tangan. Ini memang butuh suportif tapi tidak perlu tepuk tangan juga di sini ya. Jadi kita akan membahas film yang judulnya adalah Sihir Pelakor ya, teman-teman ya. Kalau di Netflix namanya Kurset. Ya, Kurset nih ya. Gua nggak tahu buat dia habis bunting apa habis gimana, gua nggak tahu deh tuh ya. Tapi ini jujur, gua begitu nonton ini gua sampai begitu gua ada momen begitunya gua soalnya. Masa sih kata si Joten bagus banget anjing. Oh iya? Nah. Keren. Sumpah, lu bilang bagus, Chan? Jelas juga. Udah gila kali kau. Kata dia katanya lumayan bagus. Aduh, delete kacau banget. Terus lu yain kemarin di mobil. Namanya juga takut. Tapi lu nonton kan? Setelah lu nonton. Gagal kan dia bilang bagus kan. Iya, setelah lu nonton gimana? Bagus. Lebih bagus bapak emang kagak balik lagi aja. Ini tuh sepanjang film gua kayak kok bisa ya approve gitu. Dari segi skrip, dari segi editing gitu. Maksud gua ini kan harusnya ada pertanyaan kayak yakin nih Mas gitu. Maksud gua dari dia nulis tuh ya sampai dia ngomong ke produser tuh kayak produser nggak nanya gitu yakin nih Mas gitu. Produser assign director kayak nggak nanya juga yakin nih Mas gitu. Kreditnya lengkap nggak kemarin? Kalau lengkap berarti Mas sadar menurut gua. Kayak editor juga kayak Mas Gary nggak kayak yakin nih Mas gitu. Mas premis dulu kasih tahu. Ini premisnya adalah seorang ayah ya yang kena guna-guna sama pelakor. Jadi ceritanya dia itu keluarga bahagia lah. Tapi kena guna-guna oleh salah satu perempuan yang cukup iri sama kehidupan si keluarga ini. Akhirnya dia guna-guna lah si pria ini. Akhirnya pria ini pergi meninggalkan keluarganya, lalu pergi sama istrinya. Pergi sama pelakornya. Setelah itu dia kayak mencoba untuk mengambil alih warisan dan harta dari keluarga si inilah ya. Keluarga ini kisah nyata ya. lo, jangan bercanda lo. Kisah nyata? Nah, lu nggak nonton After Credits sih berarti? Enggak sih. Ada orang benerannya. Ada orang benerannya. Anaknya itu, Sekarang yang cewek. Oke. Di After Credits, dia juga kasih kesaksian. Oh, gitu. Dia jangan sembarangan nih. Sekarang gini ya, Do ya? Halus nih sekarang nih. Enggak, bukan. Oke, gua kasar nih. Sekarang gini ya, Do ya? Lu mikir nih, Do. Tam-tam baru beli mobil. Enggak ada urusannya. Kuncinya dulu, kuncinya. Enggak ada. Giniin dulu dong, giniin kunci mobilnya. Enggak. Ini gebiar ya. Sekarang Puting beliung Britama. gini maksud gua. Dia kan ada momen di mana dia tuh nggak sadar waktu kan. Katanya perasaan bapaknya baru pergi semingguan. Ternyata turns out dia itu udah tahunan katanya. Iya, ini orang nggak pernah nonton TV, nggak pernah kena sinetron. Masa Iya. nggak berasa udah 1000 episode tersanjung? Iya maksud gua. Iya kan, maksud gua, tersanjung? kenapa ini udah 1000 bapak belum pulang ya? Iya udah gitu masalahnya menurut gua plot hole-nya yang paling benar-benar blunder adalah dia ngambil rapot. Kan ngambil rapot berarti kan lu udah ngelewatin masa di mana lu ulangan, lu udah 1 semester Graduation. gitu. Udah graduation, tapi kenapa lu baru berasa gitu ketika dikasih tahu? Udah gitu dia, aduh ya Allah, kenapa dia tiba-tiba begitu ditegur sama tetangganya? Iya, saya melihat Bapak kamu sudah tidak kelihatan begitu lama ya. Iya, saya ada kenalan. Ustadz. Harusnya kenalnya mah ekspedisi ya, atau travel agent. Atau tim SAR gitu. Bapak lu nggak pulang-pulang lu jadi tim SAR harusnya. Kenapa? Saya ada kenalan. Ustadz kayak kenapa harus Ustadznya juga lama, kalau gue bilang mah kerjanya. Iya, kayak Kelamaan. tapi gue ngerasa kayak Ustadznya juga kayaknya dia gue rasa safe deh. Metodenya lama. Karena metodenya jelas selain kelamaan adalah dia tuh selalu menggunakan garam, dong. Nah,
Kalau lu inget-inget. Makanya nih. Nah. Kalau ngomongin garam tuh kita balik lagi jadi ke Desa Penari. Kenapa? Pabrik gula ya. Ketukar mulu anjing. Anjing. Pabrik gula ya. Kenapa? Memang penggunaan garam ini terlalu terbatas dalam pengusiran setan ini. Gue udah sering bilang ya. Kalau memang endingnya harus pakai garam. Iya. Bawa truknya. Bawa truknya buat sebar di rumah lu. Kalau nggak lu tidur di pabrik garam. Maksud gue mas selamat pasti. Itu biar setannya kalau dan garam. Iya. Biar keselak maksud gue. Kenapa harus semuanya garam? Selalu gitu? begini, garam-garam terus ya. Rumahnya dikirim, tiba-tiba ada kiriman hewan. Kalajengking. Kalajengkang ya. Terus anaknya masih nanya, Mama apa Oh, itu? ada apa? Kalajengking. Tidak nyapa. Kecuali yang keluar dari rok, ya kan? Scorpion King. Baru lu tanya, Mama apa itu? Itu siapa? Oh, Scorpion King. Ini kan Kalajengking. Lu kan cuma nggak tahu bapak lu kemana. Bukan nggak tahu satwa. Ini udah sakit jiwa film nih. Terus solusinya adalah dia ingat begitu Kalajengking, kalau melihat hewan-hewan aneh, langsung tebar garam sama dia. Kalajengking tebar garam. Lu mau dimasak tuh kalajengkingnya? Hilang loh tapi Kalajengking. Hilang tapi agak aneh ya. Iya. Yang ditebar di depan doang tapi ngilang sampai ke pintu-pintu ya. Iya, dan anehnya juga ya masalah salon ini ya. Dua-dua punya salon ya. Bini punya salon, selingkuhan punya salon. Ya. Udah mas salonnya jauh. Heeh. Lu sepiin tuh salon dia maksud gue. Pakai lu gali tanah kubur lu tebar. Orang beda daerah ini juga pelanggan dia juga nggak ada yang keluh maksudnya. Kan ada adegan di mana anaknya baru ketemu salon musuhnya kan, Iya. salon pelakornya kan. Gue bilang kan jauh banget dong. Jauh banget. Kenapa lu mau matiin usaha orang? Itu kan Iya, kan marketnya jadi makin rese maksud gua kan Iya. kalau bininya yang gitu kan. Itu kayak gue pas nonton itu, aduh ini film apa sih? Kenapa sih hairstyle-nya sama maksud gua? Emang lu spesialis cepak apa-apa? Enggak. Tapi dia ini menghadirkan cameo lucu-lucu yang di penjaga salonnya. Tiga-tiganya pemain semua kan. Walaupun jadinya kasihan sih sebetulnya ya. Kayak matiin karakter juga sih. Karena nggak seberapa lucu juga. Kecuali sampai ending baru kasih punchline tuh. Bener-bener udah habis filmnya. Dan matiin tensi sih karena kondisinya nggak cocok buat ngelawak juga. Iya. Sayang banget ya. Padahal Marcella Zalianty itu kan bagus ya mainnya ya. Tapi lagi-lagi dengan aktor yang bagus tapi tidak dengan arahan yang cukup bagus ya hasilnya adalah Suaminya juga bagus. iya. Siapa nama aslinya? Bukan Om Bucek ya? Dia adiknya ya? Siapa lupa gue namanya? Iya adanya tuh. Al-Fatih Mukhtar. Al-Fatih Mukhtar Om itu. Bucek kalau udah tua banget ya. Iya. Mirip banget sama Bucek ya. Iya, memang namanya abang adek mau gimana? Gua pikir Bucek soalnya. Terus yang bikin gue geram adalah juga dialek Bataknya tuh maksa banget, dialek Medan. Ya anaknya nggak ada yang nggak ada yang ngomong Batak lagi. Iya, terus kayak apa kau? Kayak "Hah, kok bahasa lu begitu? Kayak cuman yang penting kau doang gitu. Kenapa begitu? Ya emang mau bagaimana? Ya kan harusnya ada dialek-dialek yang kental gitu. Bau anjing nih, bau anjing. Nah, misalkan itu lengket nih, ada gitunya. Lengket nih. Nggak ada otaknya gitu, ada gitu kayak misalnya ini benar-benar Tapi ini tuh jadi galau sebenarnya. Bapaknya tuh beneran selingkuh dan diguna-guna atau Atau- emang beneran mau? iya. Jadi bingung sebenarnya. Iya. Gak ada closure-nya. Akhir pun Iya, benar. Iya. Benar. Maksud gue ditemenin loh sama ceweknya loh. Iya, gitu kan. iya, Walaupun iya. mukanya udah bengap sebelah kan ditusuk gunting. Iya, itu juga. Lagi tiba-tiba ditusuk gunting kenapa pindah ke gubuk? Gue juga bingung. Iya. Maksud gue. Emang nggak ada ya kos-kosan deket salon lu anjing? Lagi salon lu kalau pakai guna-guna emang lebih bagus. Pas ngaca pulang kan juga tahu. Maksud gue. Jeleknya di salon sono nih. Maksud gue kalau jago mah rame-rame aja gitu loh. Kenapa sih? Orang tuh apa-apa didramatisir gitu. Kayak selesai begitu dia pindah ke desa. Maksud gue. Harus pakai travel. Lu juga udah di Jauh kampung bener ya? sebenarnya. Iya, Iya kan? iya. Kenapa sih yang maksud gue cita-cita kayak gini tuh loh. Tapi ini kisah nyata loh. Saya juga jadi bingung. Saya khawatir ini. Iya, namanya mungkin ada Saya khawatir ini lecturing sejarah orang. Enggak, tapi kan ada film yang berdasarkan kisah nyata sama bener-bener yang biopik. Tapi lo dia iyain loh. Berdasarkan kisah nyata. Ya dia gitu. iyain loh itu. Iya, maksud gua kayak Ipar adalah Marmut itu kan juga dia kan berdasarkan kisah nyata. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu nih dia beneran taruh pulpen apa enggak nih. Kalau itu mah enggak kan Ya, di filmnya enggak. Makanya berdasarkan kisah nyata ngomongnya. Jadi bukan biopik atau true story yang bener-bener. True story soalnya agak lanjut tuh kalimat itu tuh. Soalnya kalau ini tuh gue jadi yakin banget bahwa ini tuh kejadian tuh karena anaknya tuh di daftar kredit ngomong gitu. Jadi kayak meyakinkan bahwa ini 100% Kayaknya itu nih. part of marketing gak sih kalau kayak gitu? Ya pasti. Cuma gue kalau bohong kan pecah juga. Tapi anaknya gue rasa juga udah pernah trauma juga ya.
karena kayaknya udah mau dimasak tuh, dibalurin garam. Lu inget gak ada adegan itu? Dibalurin garam. Gua nggak paham sih. Dimarinasi anjing Jatuhnya pedih doang. Iya, Perih masa doang, orang perih. kesurupan dimandiin garam tuh gimana sih konsepnya kayak? Gua udah bilang ikat di pohon pukulin, nggak ada yang mau. Itu metode paling bener menurut gua. Sama panggil apa? Densus. Panggil Densus, suruh ancam pakai AK. Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar itu pasti. Sadar nggak? Tembak kaki nih. Terus dia waktu kesurupan lu liat gak? Tiba-tiba jidatnya lebar. Kenapa harus jidatnya lebar? Wah, ini udah fisik nih. Iya, tapi masalahnya setannya setan apa gitu? Nggak tergambarkan sampai ending juga. Endingnya begitu setannya marah juga. Anjing CGI-nya ya Allah, buset dah. Kenapa Kalau begitu? jengking juga parah sih. Kalau jengking juga parah, nggak di tracking kayaknya apa gimana gua Nggak nggak di paham. rotoscoping. Ya karena rotoscoping dong mas, tracking mas. Lu cuman taunya rotoscoping doang dia mah. Oh, semua ini pokoknya rotoscoping. Di roto dong, di roto. Ini kurang rotoscoping, semuanya rotoscoping lu mah. Ya kenapa sih, itu kan teknik keren, sophisticated kata-katanya. Enak kalau diomongin. Sama itu barrier to entry. Nah, itu enak tuh buat diomongin. Jadi menurut gua nih, ini film kekurangannya di logika sama storytellingnya sebenarnya mau ciptain karakter kayak apa. Iya. Gitu. Karena membingungkan. Dan gue tuh bingung juga kita harus berpihak sama siapa gitu. Iya. Bukan berpihaknya sih, maksudnya lebih ke kita harus ngikutin karakter Bener-bener. siapa. Apa kita harus belain bapaknya karena dia lagi di tahap guna-guna? Iya. Atau belain istrinya? Karena jadi nggak konsisten. Iya. Karena istrinya jadi kayak pengen ninggalin bukan nyelamatin suaminya. Atau bahkan anaknya. Iya. Jadi kayak kita pindah-pindah nih, soalnya yang di highlight tuh benar emaknya, Iya. ntar anaknya, ntar bapaknya. Nggak konsisten. Gitu. Berarti bagus dong lu punya connect sama karakter. Apa nih ini film Reto Verso? Kenapa jadi harus ada banyak yang harus gua ini copy of my mind dia? Nggak perlu gua. Nggak perlu itu. Mikir lu engage sama film. Enggak itu. Nggak, tapi ini film jelek sih. Dia nggak, tapi menurut gua masih oke lah. Coba ya kita lihat ya, berapa penonton ya dia ya, coba. Rame Jumlah- pasti gua feeling gua. Kalau ada pelakor-pelakornya tuh formula mantep itu. Mateng gitu Sama formula. Sugar Factory. Coba. Sugar Sugar Factory. Factory. Gua mendingan ini sih. Daripada Sugar Factory. Anjir. Pasti gede kan? 650.000. Oh, lumayan, balik Lumayan modal ini. dia. Orang syutingnya Lihat di dari- salon. Lihat dari. Maksud gua. Ya kan kata salon juga itu kan set. Enggak, yang salon musuhnya gue yakin salon beneran tuh. Kenapa? Ma, itu salon banget aja settingnya anjing. Udah ruko, rolling door gitu maksud gua. Udah nyantet aja masih belum bagus salon lu maksud gua. Iya tuh. juga ya. Lebih bagusan salon bininya. Iya. Gue lupa yang jadi itu siapa namanya? Asmara Abigail ya? Yang jadi pelakornya namanya ya? Itu yang selalu menjadi tokoh antagonis ya. Iya, itu juga bagus banget mainnya Tapi ya. emang bagus banget. Cuma sayangnya Arahannya nggak ada, jadi Dia kayak emang karakternya sia-sia gitu. iya, anak anjing kau. Iya. Anjing kau. Gitu, orang minta duit dikata anak anjing maksud gua. Lu bapak anjing. Gue takutnya ya, mungkin story yang bener tuh bapaknya tuh emang beneran mau gitu, tapi Feeling gua. tapi dia bilangnya diguna-guna gitu, apa gimana kali ya? Berarti semua santetnya bohong. Iya, soalnya gua Tapi kan bingung, Pak Ustadznya karena ngambil yang dari kasur. Paling membingungkannya itu adalah endingnya dia masih bareng-bareng cewek itu. Berarti ceweknya beneran cinta. Iya, kalau gitu cowoknya juga jadi beneran cinta juga apa gimana sih? Nah, bingung kan? Iya. Berarti istrinya juga nggak peduli kan kondisi suaminya kayak gimana. Iya. Padahal di awal-awal masih cinta tuh. Iya, itu dia. Dan tahu bahwa suaminya lagi diguna-guna. Iya, Tadi. ini tapi 650.000 cukup besar angkanya ya. Besar Mengingat production value-nya kayaknya ya kita bisa Kecil lah takar ini, lah ya, terlalu agak gede. kecil lah ya. Karena nggak ada apa-apa sih. Dengan CGI-nya yang kayak gitu juga takar lah Karena ya. cuma rumah, salon 2, 1 gubuk. Kenapa iya kan? set? Ada pada kantor loh dia. Kantornya itu dalam gubuk sebenarnya. Settingan aslinya. Luarnya gubuk, dalamnya ini. Iya. Orang Tapi- tiba-tiba gelap jadi rumah hantu. Soalnya dia. ketaker banget doh itu setnya tuh kayak ya set yang udah bener-bener apa ngomongnya kemarin apa bahasa lo? Buatan gitu. Artificial. Banget gitu jadinya. Jadi kayak nggak organik berasa. Khususnya salon ya, salon yang Salon istrinya. Kantor artificial. kelurahan juga kok menurut gue itu si apa namanya interiornya tuh berasa itu pasti settingan tuh. Iya. Kalau salon sih jatuhnya dia settingan tuh kayak barber, bukan salon, iya ya kan? sih, Nggak benar. clean gitu. Benar Kayak Asgar Benar. yang harusnya di depannya tuh ada bola-bola bulat itu yang Iya, muter itu. iya, Jadi iya, jatuhnya iya, kayak iya. barber. Emang depan ada bola bulat-bulat? Ada. Oh yang Kalau muter-muter, barber, yang muter-muter itu ya. iya. Itu settingannya barber itu. Iya. Potongnya udah di Irwan. Udah di, soalnya kan udah beli mobil baru. Potongnya jadi udah di Enggak tunggu Irwan siapa nih? Irwan. Bukan Irwan Musri. Irwan Musri, potong rambut dia. Dia ngerti tuh hairstyle.
Orang terakhir gue sama Tapi Irwansyah. ngomong-ngomong Irwan Musri, ini belakang lu agak kurang rapi nih, Wel. Oh, si ini Sumobi ini. Iya, sini Irwan Musri juga harusnya nyobain sih ini pop kenapa jadi jelek banget ya Bibi. Nih lihat nih rambut nih. Harusnya dia kayak Irwan. Iya. Enggak, tapi sebenarnya Irwan tuh apa maksudnya? Irwan Salon. Irwan Tim. Irwan. Di mall. Namanya Ada Irwan. salon. Nah, Irwan Tim. Sekali gunting berapa? Sekarang mungkin udah 350.000 kali. Oh. Iya ya. Lu berapa gunting sekali gunting? Gope lu. Gua udah di Moi Berapa duit? 250.000. Oh, mahal juga ya. Iya nggak? megang duit segitu mah. Nah, megang. Yang Udah, dipegang pasti sabar. Sumobi kan? Nah, karena Sumobi yang dipegang. Sumobi ada beberapa varian rasa, Hapus silakan. dulu air matanya. Habis 220 juta soalnya. Sumobi silakan dibeli, bisa dibeli ini. Yang ini rasa barbecue Ini delight. rasa mobil elektrik ya. Caranya ngecas mobil. Itu colokannya Type C nggak? Bagus. Kebetulan saya make safe, jadi nggak usah pakai gituan. Oh, colokannya CCS Type C dulu ya? Ya intinya ini Sumobi bisa dibeli di. Tapi tuh beli mobil karena disuruh emaknya Willis ya. Manjing. Oh. Habis katanya tiap Imlek kok nih bau sayur ya Willis ya. Cawang, bocai sim. Bocai sim ya. Enggak, ini Sumobi udah bisa dibeli. Ini bisa dibeli di Awesome dan juga sekarang udah bisa dibeli melalui si Astro. Jadi bisa Kalau melalui. Awesome enaknya naik apa? Naik Ato. Enak banget. Titit. Kok Ernest kalau nonton malu gitu. Ini Ato dulu. aja kita ketawa-tawa. Emang goblok. Malu lu mobil nggak nyampe 200 juta. Nih, ini adalah popcorn yang bisa dibeli di Astro. Silakan karena sekarang lu bisa ngeklik, bisa lu pesan sampai jam 11 malam. Kalau misalnya mau nonton malam misalnya bisa pesan ini dulu, nonton film-film jelek bisa ditemenin sama Sumobi dengan berbagai rasa. Kasih rate dulu, berapa rate untuk film ini? Karena masih enjoyable ya sebenarnya. Ya, 3 sih gua. Anjing 3 loh. Heeh. Dia mau kalau bukan film ko Ernest tega ya. Ya udah 4. Gue 6 sih masih. Gue masih 4 sih gua karena apa yang bisa dilihat dari produksinya juga bingung. Kalau gua. gue bilang ini gue kasih 6 karena menurut gue alurnya masih seger. Jarang ketemu lah. Cuman eksekusinya aja ya. Ya, ke pelakornya menurut gue premisnya menarik lah. Bapaknya tiba-tiba hilang udah 2 tahun gitu. Settingnya juga saingan di salon kayak Master Chef ini ya. Iya. Gue cukup suka lah sama premis ceritanya. Pun ini kisah nyata atau tidak, gue cukup menghargai kisah dari beliau ini. Iya. Buset. Kalau Emang, gua sih emang eksekusinya aja sih. Karena gue sejujurnya gue liat trailernya menarik banget sih. Sebelum nonton, ini kan hampir bareng sama Tinggal Meninggal kalau nggak salah ya. Ini lebih dulu lah. Dan ketika gue nonton ini kayak, wah ini sih pasti laku banget nih. Soalnya cuma nggak clear doang sih, Iya. setiap karakternya tuh di mana. Iya. Dan Buru kayak dia itu. tuh banyak plot hole-nya kayak tadi gue bilang ya. Jadi kenapa dia bisa lupa timeline sedangkan lu bisa ambil rapot, lu masih bisa pergi keluar masuk dari rumah lu. Iya, gitu. mungkin lu udah 3 kali cukur ketek, apa kan? Itu yang bikin pertanyaan besar ya. Actingnya sih oke. Oke lah, gitu semua aktor kawakan semua. Si yang jadi anak kecilnya juga sebenarnya oke, cuman dialognya aja kasih dialog aneh. Itu apa mah? Ya itu ya sebenarnya kacau juga tuh. Yang mana sih? Yang anak kecilnya, yang itu kan jadi game kecil. Jadi tinggal meninggal. Iya. Itu mainnya bagus kok anak itu sebetulnya. Cuman lagi-lagi arahan ya. Kalau arahannya kurangnya jadinya sebagus apapun aktor, sekelas siapapun gitu ya kayak Reza Radian juga bakal kurang. Pokoknya itu kalau mau berselingkuh tuh jangan di rumah sendiri. Di mana? Ya bener kan dia soalnya ketahuan Keluarnya di ngewe, rumah. iya kan? Maksud gue di Iya. rumah. Lagian dia PNS kenapa nggak sewa hotel aja dia ya? Kan itu juga kakaknya juga mulesnya di lapangan bola, lu pulang, gue mau udah pingsan, udah keluar Iya, tai gue di bener. jalanan. Kalau gue harus pulang dulu maksud gue. Kan Lapangannya. ada orang yang pantatnya picky do, jadi nggak bisa berak di mana sembarangan gitu. Ya orang mah kalau udah mules banget, cuma buka celana dikit juga keluar tai lu. Maksud gue lagi di lapangan bola, makanya kalau udah buka lapangan bola tahu gitu kan sebelum pergi berak dulu maksud gue. Terus gue juga nggak berasa ini ya shifting karakternya yang bapaknya tuh tiba-tiba jahat tuh nggak berasa. Nggak jelas. Tiba-tiba ketahuan aja gitu ke gap ngewe gitu. Maksud gue kalau Maksud misalnya gue kayak kalau gitu. nggak ngewe, apakah dia tetap baik gitu? Iya, itu dia yang jadi pertanyaan gue juga. Karena dia sama anaknya cowok kayaknya masih baik gitu, Masih tapi yang baik. cewek enggak. Gara-gara ketahuan doang. Iya, jadi garisnya kita nggak tahu semana perubahan karakternya. Mungkin sekalian sama kayak Lupa Daratan kemarin ya. Perubahan-perubahannya juga nggak berasa jadinya. Mungkin ini ada yang kedua nih. Enggak sih, kayak harusnya sih enggak ya. Karena ini nggak bisa dimiliki dong, udah habis gitu. Nah, bisa aja ada salon lain yang buka. Nggak bisa ini mah. Kalau si ipar adalah Marut masih bisa.
menurut gua. Emang di extend. Menunggu episode 45. Ini closernya gimana nih? Apa bedanya sama film? Season 2 anjing bedanya. Gila ya. Bikin season 2. Kita tungguin Norma ya. Norma. Ini Norma bisa jadi nih series ini. Bisa. Masa iya sih? Ya kalau gede lah, kenapa enggak? Kan kecil masalahnya kemarin. Oh iya, Norma, kecil Norma. Cuman untuk film yang kita harapin kayaknya bisa 1 juta lebih, dia nggak nyampe 1 juta. Dia Ozora juga kalah, Ozora kan? Oh, Ozora juga anyep tuh. Kayaknya susah juga sih karena kemarin dia cukup tinggi juga kasusnya kan. Maksud gua si PH-nya yang sempat mau angkat untung sahur, terus pernah bikin film Vina. Jadi agak susah lah mungkin kepercayaan masyarakat kepada PH itu mungkin ya. Karena nggak gerak juga, atau bisa jadi memang timingnya salah karena dibarengin sama agak lain. Dan menurut gue ceritanya dia tuh udah terlalu clear juga sih. Iya, benar. Karena kita sudah mengikuti persidangan. Maksudnya simpel doang gitu, ceritanya Iya. simpel gitu. Iya. Kita udah tahu semua ya. Iya. Kalau Norma sebenarnya masih abu-abu tuh soalnya tuh, sebetulnya sejujurnya ya. Kalau Ozora tuh kita udah tahu dari Ya, awal emang sampai udah akhir. berantem ditendang ya udah gitu. Dan sampai sidang-sidangnya juga kita kan tahu kan dulu kan ngikutin juga gitu. Tapi gue sejujurnya gue penasaran sama perspektif ceweknya sih. Tapi nggak ada. Ada, tapi kayaknya nggak didalemin deh. Cuman sekedar ada doang gitu. Jadi karakternya doang. Gue sih belum nonton tapi reviewnya kayaknya sejauh ini ya nggak jelek juga sih. Yang paling gue tonton Memalin Kundang sih, cuman nggak sempet. Nggak sempet ya, tunggu ini Jawa Tete lah ya. Harusnya sih itu bagus juga lah, Jokan lah ya. Nah Jokan juga akan ada film berikutnya tuh, Ghost in the Shell, film komedi, Itu mah ini dong. thriller, horror komedi sorry. Bukan ini ya, adaptasi bukan? Gue lupa ada atau enggak, tapi ini yang main Aming, ada beberapa nama besar lah, ada Lukman Sardi juga. Tapi yang jadi masalah itu dia lagi rame gara-gara pakai AI. Jokan lagi pakai AI untuk promo filmnya dan ngangkat kasus yang orang-orang pada nuduhnya kayak lu menunggangi kasus jadinya untuk promo film. Kasus apa? Ya banjir dan tebang pohon itu. Emang dipakai buat promo film? Karena kebetulan banget filmnya bahas tentang tebang pohon. Kebenaran banget, tapi dia jadi ngebahas Sumatera. Ya ngait-ngaitin sama Sumatera lah orang-orang jadinya. Jadi orang-orang kayak kesel nih, kok lu ngait-ngaitin sama kasus? Gue rasa sih nggak ada maksud juga ya. Ngapain Jokan kayak gitu? Iya, tapi ketika itu dilurusin, larinya ke AI. Iya. Kenapa lu pakai AI? Kan lu kan yang support sama Artis. Kenapa lu jadi pakai AI gitu-gitulah. Sebenarnya cukup menarik adalah horor komedi, Do. Jarang-jarang lu horor komedi kan. Pas itu kita nonton juga komedi tuh. Horor komedi. Yang lu namanya Oh, itu nggak komedi, Mas. Itu horor aja. Itu Oh, nggak komedi. horor aja. Itu Gundik itu horor. Nggak komedi. Lucu soalnya buat saya. Iya, memang agak lucu, tapi itu bukan komedi, itu horor aja, Mas. Iya. Agak lain satu. Oh iya, horor tapi Didapuk horor. tipis lah. Tapi kan ini soalnya yang ngegarap tuh orang yang benar-benar specialty horor. Horor. Jadi menarik banget nih sebetulnya ditunggu. Karena udah lama gak ketemu horor lagi dari Jokan ya. Setelah kemarin ya. Iya, akhirnya kan dia mutusin buat balik Udah ke horor horor lagi dah gitu ya. Iya. Karena ternyata kalau nggak horor agak keok juga ya. 1,6 kemarin nggak kecil juga. Malin Kundang. Oh, bukan soal Malin Kundang bukan indirect kan. Oh iya, dia produser doang. Susah sih kalau itu mah. Ini apa namanya? Pengepungan di Bukit Pengepungan Berduri di Bukit Duri. 1,6 kok. Oh lumayan dong. Lumayan itu untuk film yang begitu. 1,6. Oke lah. Ya, jadi segitu aja lah video kali ini ya. Soalnya filmnya nggak bisa dikulik banyak-banyak juga gitu sebenarnya film ini yang tadi kita bahas nih. Jadi ya kita campur aja lah sama pembahasan yang lain lah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagus banget tapi itu boleh ditonton di Netflix. Apa? Itu Kurset. Sir Pelakor. Iya. Bagus banget tuh ya. Ya maksud gua kalau nggak punya tontonan terus emang daripada nonton istri ada apa ipar adalah marmut, gua mendingan nonton Kurset anjing 2 jam selesai siksaan gua. Iya juga sih kalau Iya kan? pada marmut. Itu satu episode berapa menit ya? Anjing. 45 jam. Gua men-spare 45 jam setiap malam gua nonton. 45 Anjing, jam. 4 episode 45 anjing. Anjing dia nonton 45 jam gue Nonton bayangin. gua. Apa lu Soalnya nggak mau nama- malas nurunin THR dia buang 45 jam Bukannya hidupnya. 45 jam kalau jadi skrip tuh jadi 10 20 skrip jadi tuh. Dia nonton Ipar adalah mau. Ih, Anjing. gila. Anjing. Udah gila. Harusnya sebelum tidur menonton ipar adalah nulis skrip aja deh. skrip aja. Gitu harusnya. Dia malah malah- tidur, malah nonton Ipar ipar adalah adalah marmut. Aduh. Emang intelektualnya ketaker. Seru banget. Aduh. Ya, segitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow kita di Instagram dan di TikTok. Dan juga Jangan lupa follow join- Instagram BYD ya. Kalau mulai Nggak usah, update anjing. mobilnya Manu Dia ya. Arista Tomang. Iya, Enggak, gue puri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @_. Beli mobil karena tekanan keluarga gini nih. Gak dari hati ya. Silakan beli merchandise kita juga. Oh, diri lu sih merchandise belum jadi.
Nah, Oh, lama bener merchandise kita sih. Jangan lupa join membership juga, silakan join membership. Kemarin ada satu tuh yang, Bang, aku akhirnya bisa ada uang buat naikin membershipku. Ya lu makanya bikin yang bener Terharu membership. gua nih. Terharu doang kerja kagak lu. Kan jangan sekarang udah konsisten. Kayak Julhas lu. Siapa Julas tuh? Hah? Hah? Ada itu. Zulkifli Hasyola. Siola. Ada lah petinju. Ya, ini ya silakan dibeli, diklik aja di underscore di bawah, link di bawah. Link di bawah emang udah bisa dibeli. Udah PO. Oh, bisa di PO. Iya. Udah. Udah, silakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.